kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih sayang dan anugerah Tuhan itu selalu melimpah atas hidup kita. Sekalipun kita seringkali tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, kita lebih banyak berjalan mengikuti kehidupan dan kemauan kita. Nah, saudaraku, pada dasarnya sifat manusia itu suka memberontak, keras kepala dan tidak mau taat. Alkitab telah memberikan contoh dan penjelasan yang sangat jelas, mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada kehidupan bangsa Israel. Sifat manusia yang berdosa pada hakikatnya adalah pemberontak terhadap Allah. Israel bahkan disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nabi-nabi diutus, dikirim untuk mengingatkan mereka, bahkan menegur Israel dengan keras. Tetapi tetap saja Israel sesudah bertobat, dalam satu jangka waktu mereka berubah sejenak, lalu mereka kembali membuat dosa yang hampir sama, yaitu memberontak kepada Allah, memberontak terhadap Allah. Israel mestinya belajar daripada pengalaman hidup para leluhurnya. Mereka mestinya hidup tunduk dan taat, tetapi yang terjadi adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Israel mestinya bersyukur karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Tetapi yang terjadi adalah mereka menjauhkan diri dari Tuhan dan hatinya penuh dengan persungutan kepada Tuhan. Israel telah melihat begitu banyak karya Tuhan yang ajaib dalam perjalanan hidup mereka. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi atas hidup mereka. Tetapi hidup mereka lebih banyak menolak Tuhan dan lebih memilih bersekutu dengan ilah-ilah lain. Sejak semula manusia lebih memilih jalan hidupnya sendiri dan menolak berdamai dengan Allah, apalagi untuk tunduk dan taat pada Allah. Manusia tidak mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan, oleh Allah. Manusia lebih memilih mengikuti kemauan dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, bukankah hal ini juga terjadi dalam kehidupan keseharian kita? Sadar atau tidak sadar, saudara dan saya adalah pemberontak-pemberontak terhadap Allah. Kita tidak bisa, kita tidak mau, bahkan menolak tuntunan dan bimbingan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 21 dan 22, Paulus berkata demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara, Paulus memaparkan pemberontakan manusia itu adalah sikap manusia yang tidak memuliakan Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pikiran yang sia-sia, hati yang penuh dengan kebodohan menjadi gelap. Manusia layak dihukum karena pemberontakannya. Saudara dan saya layak menerima hukuman dari Tuhan karena pemberontakan-pemberontakan kita dalam kehidupan kesetiap harian kita. Tetapi Allah, Dia Maha Mengasihi. Tuhan tidak langsung bertindak sebagai hakim untuk menghakimi kita, untuk menghukum kita. Tetapi dengan kasih-Nya, Ia menyambut kita, Ia mencari kita, Ia memanggil kita untuk datang kembali kepadanya. Sebagai Bapa yang penuh kasih, Allah menerima kita kembali ke pelukannya kalau kita kembali bertobat, tunduk dan taat kepadanya. Saudaraku, jangan sia-siakan belas kasihan Tuhan yang luar biasa, yang terus setiap kali dinyatakan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita terus berkanjang dalam dosa-dosa kita. Janganlah kita terus berkanjang dalam keinginan kita. Janganlah kita terus berkanjang dalam pemberontakan hidup kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menjawab pemberontakan kita, ketidaktaatan kita, ketidakmau tundukan kita kepadanya dengan kasih dan sayangnya. Saudaraku, hidup ini singkat, hidup ini terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan hidup kita, bahkan sedetik pun. Mari kita tinggalkan pemberontakan kita. Kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Allah di dalam kasih, keselamatan, di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara, jangan biarkan hidupmu ada di dalam kebodohan, ada di dalam pemberontakan, ada di dalam kesia-siaan. Tuhan tolong kita untuk kembali kepada Tuhan. Tangannya terbuka, siap menyambut saudara dan saya yang mau kembali kepadanya. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.